Anak di bawah umur tidak boleh diberi HP dan diberi motor. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi, Bapak Gubernur Aing yang terhormat, terima kasih atas sarannya dan nasihatnya buat kami para orang tua. Selama ini berarti saya ini selaku orang tua yang sangat salah mendidik anak, karena kemarin-kemarin tuh anak saya tuh sempat bilang kalau nggak dikasih motor dia nggak sekolah karena malu sama teman-temannya, dan nggak dikasih HP malu juga sama teman-temannya, sampai katanya dia nggak punya teman. Tapi sekarang saya baru sadar anak saya itu sekarang suka main game, suka motoran, suka main game. Jadi saya takut sekolahnya terlalai. Mulai hari ini atau besok saya akan ambil hak itu semuanya dan saya akan didik dia dengan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Kang Deddy. Semoga kebijakan-kebijakan, langkah-langkah dan niat baik yang dilakukan oleh Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, dapat diterima oleh masyarakat Jawa Barat, tidak menimbulkan polemik ataupun menimbulkan saudon-saudon dan pinah-pinah. Siapa tahu ada orang yang terganggu atau kelompok yang terganggu atas kebijakan Bapak, atas buka-bukaan dari Bapak, atas transparansi dari Bapak, sehingga menimbulkan fitnah di mana-mana. Semoga masyarakat Jawa Barat tetap mengawal Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi, untuk Jawa Barat yang lebih baik. Mari bersama, mari bersatu. Karena kalau hanya karena Kang Deddy sendiri, itu tidak akan bisa. Tidak mudah untuk mengubah yang sudah buruk menjadi baik. Di satu sisi ada wakil daerah ingin mendidik, menjadikan anak bangsa ini agar tidak menjadi premanisme. Di pihak lain ada pro dan kontra. Kenapa? Ada anggota DPR menolak itu dengan alasan karena mereka itu hilang kekanak-kanakan. Satu alasan. Kedua, ya terlalu menekan, ya mempekerjakan anak-anak tentunya. Kalau menurut gua sih jauh lebih baik, ya dilatih agar mereka itu bisa menjadi disiplin, bisa berguna ketimbang premanisme. Yang saya tanyakan ini untuk anggota DPR yang menolak pendidikan untuk anak-anak yang sering tawuran dan segala macam ini, alasannya hanya satu, karena hilang kekanak-kanakannya, alasan bla 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 dan lain-lain, ya. Yang gua heran tuh begini, bro, giliran ada pelatihan agar anak-anak bangsa ini, remaja-remaja ini menjadi terdidik, menjadi anak-anak yang disiplin, berguna bagi nusa bangsa, mereka menolak. Ini anggota DPR. Mereka ini anggota DPR ini Dewan Perwakilan Rakyat, apa Dewan Perwakilan Preman? Hah? Itu satu. Kedua, giliran ada pesantren cabuli anak-anak siswi yang umur 13 tahun, 14 tahun sampai hamil, melahirkan bahkan, ya kan, mereka tidak ada yang bunyi satupun anggota DPR untuk membubarkan yang namanya sekolah itu. Udah membuat cacat, ya, putri-putri yang ada di pesantren tersebut, ya. Program pengiriman pelajar nakal di Jawa Barat ke barak militer kini telah berlangsung. Gubernur Jabar Deddy Mulyadi menargetkan waktu 28 hari untuk pelajar nakal itu menempuh pembelajaran di barak militer. Hal tersebut disampaikan Deddy Mulyadi usai bertemu Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai di kantor Kementerian HAM. Target yang sekarang 28 hari. Setelah itu kenaikan kelas, kan nanti bulan Juni kenaikan kelas. Kalau kenaikan kelas, mereka kembali ke orang tuanya karena sudah waktunya libur, kata Deddy Mulyadi kepada wartawan. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Salah satu tokoh preman di Indonesia yang mempunyai kedekatan dengan Presiden Prabowo. Karena kedekatannya inilah maka organisasi atau ormasnya yang disebut GRIP berkembang di seluruh Indonesia. Terbukti
Pak Prabowo pernah menjadi salah satu dewan penasehat dari GRIP, ormas milik Hercules. Yang akhir-akhir ini Hercules banyak menerima kecaman karena hinaannya kepada Pak Sutioso, Pak Gatot Nurmantio, kemudian Pak Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, dan masih banyak lagi. Kalau kita melihat bahwa setiap persoalan Hercules selalu menyelesaikannya dengan umpatan dan ancaman. Nah, ini salah satu ciri sifat atau karakter dari seorang preman yang selalu mengedepankan otot daripada otak. Oleh karena itu, pemerintah, Menteri Dalam Negeri harus perhatian terhadap perkembangan dari organisasi atau ormas milik Hercules ini. Karena kalau dibiarkan, sama halnya membiarkan keburukan terjadi di Indonesia, dan ini bisa menjadi bumerang bagi pemerintah dan menjadi ancaman untuk masyarakat Indonesia. Sekali lagi kepada Bapak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri, mohon segera dikaji ulang tentang keberadaannya GRIP. Ini banyak membawa manfaat apa tidak, karena setiap kegiatannya yang terakhir telah membakar mobil polisi di daerah, kalau nggak salah di daerah Depok atau Bogor. Ini menjadi semacam evaluasi ya, bagaimana dengan ormas-ormas yang selalu mengedepankan kekerasan, kekejaman dengan mengedepankan sifat-sifat premanisme. Pemerintah harus turun tangan. Yang kedua, usai pertemuan, Deddy menyampaikan rasa terima kasih kepada Natalius Pigai karena mendukung programnya. Pigai juga menyarankan agar program ini bisa dinaikkan ke nasional. Ya, kalau saya merasa bersyukur dan berterima kasih. Dan tentunya jangan dulu menjadi program nasional, uji dulu kompetensinya, sukses atau tidak, katanya. Deddy menyampaikan jika tindak lanjut dari kebijakan ini, pihaknya sedang menyiapkan program turunannya. Pembelajaran di barak militer akan disalurkan ke sekolah khusus. Setelah nanti dari komplek pelatihan militer ini, mereka nanti akan masuk ke sekolah khusus yang disiapkan di setiap kabupaten kota, yang mereka sekolahnya seperti anak-anak berbakat, ujarnya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Saya punya anak buah di Jawa Barat itu ada hampir 500.000. Anak buah saya hampir di Jawa Barat ada 500.000. Kalau saya suruh 50.000 orang datang ke gedung sate, bagaimana Deddy Mulyadi? Nggak bakal bisa dibubarin, nggak bisa. Hercules ancam Gubernur Deddy Mulyadi. Gedung sate bakal dikepung 50.000 orang. Ancaman serius datang dari tokoh kontroversial Hercules. Ia menyatakan siap mengerahkan 50.000 anak buahnya untuk mengepung gedung sate. Langsung ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Hercules mengklaim 500.000 anggotanya ikut mendukung Kang Deddy Mulyadi karena afiliasi dengan Gerindra dan Pak Prabowo. Tapi Kang Deddy tetap tenang, ancaman seperti itu biasa. Fokus saya rakyat, bukan tekanan, ujarnya di Bandung seperti itu. Konflik bermula saat Deddy dianggap menstigmatisasi GRIB. Hercules pun merasa ormasnya dilupakan setelah Kang Deddy menang. Meski ancaman aksi tidak bersifat merusak, publik harus waspada. Namun Kang Deddy lebih memilih fokus ke kemajuan Jawa Barat. Dan untuk Jawa Barat yang damai, kita doakan semoga Jawa Barat dan seluruh Indonesia tetap damai ya. Gimana menurut teman-teman semua? Yang terakhir, kebijakan pengiriman pelajar ke barak militer kini sudah dituangkan Deddy Mulyadi melalui surat edaran. Nantinya kebijakan ini akan diperkuat melalui peraturan gubernur. Sementara itu, Natalius Pigai menunggu keberhasilan program pengiriman siswa nakal ke barak militer yang diluncurkan Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Jika program ini berhasil, dia akan mendorong untuk diterapkan secara nasional. Kami ikut turut serta mendorong, siapa tahu kalau Jawa Barat sukses, maka sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Kementerian Hak Asasi Manusia akan menyampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional untuk mengeluarkan peraturan supaya bisa menjadikan model ini bisa dilaksanakan secara masif dan seluruh Indonesia, kata Pigai kepada wartawan.
Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit. Sampai jumpa.